Jadi di belakangku ini ada sebuah bangunan rumah yang sudah terbengkalai lebih dari 15 tahun, guys. Kali ini aku berada di daerah Jawa Tengah ya. Aku akan eksplor sebuah rumah terbengkalai yang katanya sih dimiliki oleh keturunan keraton, guys. Setelah terbengkalai puluhan tahun, aku akan lihat ya seperti apa kondisinya terkini. Teman-teman, yuk kita eksplor. Bangunannya dari sini hampir nggak kelihatan ya. Banyak sekali rumput-rumput dan pohon-pohon liar menutupi badan bangunan ini, guys. Dari informasi terakhir yang aku dapatkan ya, katanya bangunan ini dimiliki oleh salah satu keturunan keraton ya. Aku nggak ngerti apakah keraton Solo atau barangkali keraton Mangkunegaran ya, ataupun keraton Surakarta. Kurang begitu paham aku, guys. Tapi yang pasti aku akan coba eksplor lokasi ini semaksimal mungkin ya. Aku akan perlihatkan ke kalian di bagian luar dinding bangunannya sendiri sudah hampir tak terlihat ya. Nah, nyampe di atas sudah dirambati dengan tanaman rambat yang kayak gitu. Kemudian di bagian sisi yang lain bangunan ini tertutup oleh semak belukar. Ini tadi lumayan ya, ada bapak-bapak yang mencari rumput sehingga di depanku ini bisa kita lalui, guys. Lah ini bekasnya baru saja ditebang-tebang ya. Ini tadi sangat rimbun banget ya kondisinya. Tapi setelah dibabat-babat seperti ini lumayan kita bisa eksplor. Jadi kondisi bangunannya kalian bisa amati. Rumah yang konon katanya dimiliki oleh keturunan keraton. Sudah terbengkalai lebih dari 15 tahun ya. Namun aku kurang begitu mendapatkan alasan kenapa rumah ini bisa ditinggalkan pemiliknya, guys. Aku eksplor lokasi ini masih sore hari. Teman-teman, yuk kita eksplor. Waduh, kita ini lewat mana ini? Ini ada pohon yang tumbang, guys. Oke, kita terabas-terabas kayak gini. Wow, bangunannya bener-bener megah ya. Keren banget. Tapi hampir semuanya tertutup oleh semak belukar yang kayak gitu. Aksesnya kita masuk sini ya. Aduh. Aku baru masuk dan aku sudah melihat banyak sekali seperti lukisan-lukisan, kemudian ada fotonya juga. Ini, guys, ada fotonya Deakin University tahun 2003. Di sini sofanya masih melenuk-melenuk ya. Nah, rumah ini sendiri terdiri dari 2 lantai dan di depan kita ini adalah lantai yang kedua ya. Kemudian di bawah sana itu lantai yang pertama, guys. Sedikit cerita saja ya tentang lokasi ini. Konon katanya rumah ini dijuluki juga dengan rumah hantu sinden, guys. Karena orang-orang yang lewat ya di depan rumah ini ketika malam hari, mereka melihat sosok sinden misterius ya yang terlihat di balik kaca di lantai 2 itu. Tapi sekarang bangunan ini sudah tak terlihat dari luar karena rimbunnya pepohonan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di depan situ itu jalan, tapi kondisinya sekarang bangunan bisa dilihat ya. Di depan sana sudah banyak sekali rumput yang menjalar kemana-mana. Katanya sih sosok hantu sinden misterius itu sering terlihat ya di depan sini.
kalau orang lewat di jalan depan situ guys. Ini sedikit cerita ya tentang bangunan rumah yang konon katanya dimiliki oleh salah satu keturunan keraton. Kalian bisa lihat di dalamnya sini juga masih banyak ya barang-barang seperti sofa, kemudian meja-meja, semuanya berserakan. Aku nggak tahu ya kenapa rumah-rumah terbengkalai yang seperti ini selalu dengan kondisi yang kayak gini. Ada kursi makan di sini, tapi di pojokan sini kalian bisa lihat ada guci yang segede ini guys. Guci yang sebesar ini dalamnya ada apa? Nggak ada apa-apanya ya. Di sini lemari showcase saja, showcase apa ya? Lemari untuk pajang-pajangan kayak gitu. Masuk rumah ini terasa adem, dingin, dan segar saja. Karena memang lokasi ini berada di daerah pegunungan ya guys. Rumah hantu sinden. Dalamnya ada apa? Ini toilet aja, kita nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sore ya. Apakah jam-jam segini hantu itu bisa memberikan interaksi? Nggak tahu juga. Karena beberapa kejadian ya, itu sehabis asar menjelang maghrib, beberapa orang itu justru mendapatkan fenomena-fenomena dari eksistensi adanya hantu. Di sini ada area dapurnya. Kalau aku lihat di dapur sini ada kulkasnya yang segede gaban kayak gini. Di bawah situ ada laci-laci dan semuanya sudah terlepas ya dari tatakannya. Harusnya sih dia berada di sini guys. Kita coba buka ya kulkasnya, isinya apa. Wow, kosong aja loh. Tapi ini kulkas benar-benar bersih ya. Clean banget gitu loh. Meskipun sudah terbengkalai puluhan tahun. Tapi ya memang siapa yang mau gotong kulkas ini juga. Bekas gelas-gelas. Kemudian nggak tahu ini apaan ya. Di bawah situ untuk LPG ya. Kitchen setnya ini sebenarnya juga masih bagus, masih layak pakai. Tapi semuanya sudah termakan rayap guys, kayak gitu, udah jebol ya. Ini apa ya? Ini seperti gula guys, ya ini gula ya. Gula yang sudah mulai mencair ini. Kemudian di sini ada, masih ada sabunnya. Masih ada sabunnya ya ini, kecrotan. Ternyata ada bar mininya, table bar mini di sini. Nah, di sini meja makannya, kemudian di sini ada table bar mininya. Keren sih sebenarnya lokasinya. Di sisi sini ada jendela bulatnya guys. Seluruh bangunan ini mengandalkan pencahayaan natural ataupun alami ya. Kalian bisa lihat hampir keseluruhan dinding-dinding di rumah ini terbuat dari kaca. Kemudian ini kalau tidak tertutup gorden ya, ini tuh juga kaca guys. Wah, ternyata di lantai 2 kondisinya yang seperti itu ya. Kita nanti akan di lantai pertama. Itu lantai pertama ya yang kita sorot, kita di lantai 2 saat ini. Aku ngomongnya sampai terbalik-balik guys. Kalian bisa lihat di lantai bawah ada apa aja kayak gitu. Wah, ternyata masih ada ruangan berikutnya ya di atas sana. Ini masuk lantai 3 kah? Aku kira ini lantai 2 ya. Lupa-lupa ingat ya aku lokasi ini. Walaupun sebenarnya dulu itu entah berapa tahun yang lalu aku eksplor lokasi ini juga, tapi malam hari ya. Waduh. Klosetnya berada di situ. Wastafelnya udah hancur remuk.
udah terlepas, udah rusak semuanya. Dulu ketika aku eksplor malam hari ya, belum ada cerita-cerita yang berkaitan dengan hantu sinden, guys. Tapi setelah beberapa tahun terlewat, ternyata ada cerita itu lagi. Nah, kalian bisa lihat, ternyata di sini tuh kamar tidur utama. Ini sangat besar banget ya ukurannya. Di bawah sini, perkabelannya semuanya sudah terkelupas, diambili oleh para pencuri. Nah, kayak gitu. Lokasi ini benar-benar sangat disayangkan dan nyaman-nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Sebenarnya ini kalau dijual gitu kan masih laku ya, daripada akhirnya terbengkalai dan menjadi sasaran tangan-tangan jahil yang seperti ini. Dulu di sini tuh masih ada spring bednya, guys. Aku sempat tiduran juga di atas spring bed itu. Betul-betul empuk dan mentul-mentul ya dulunya. Tapi sekarang tinggal dipannya aja ini. Ya kan, kalian bisa lihat. Luar biasa banget memang lokasi eksplor yang satu ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kondisi tempat ini berubah dan membuat aku kaget. Nah, seperti ini area kamar tidur utamanya. Jadi sangat keren ya. Ini kalau kita buka semuanya, gordennya ini terang banget. Kalau pagi-pagi begitu keren, udara bisa masuk ya. Kita ke lantai bawah, guys. Cerita hantu sinden yang terlihat itu memang di lantai 2. Tapi beberapa tahun yang lalu belum ada ya cerita yang kayak gitu. Aku baru saja mendapatkan cerita itu dari orang terdekat dengan lokasi ini. Istimewa sebenarnya. Kita coba ke lantai bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar hancur semua barang-barang yang berada di tempat ini. Sofa-sofanya sudah mulai brodol-brodol. Ini dari mana ini kapas-kapas ini? Ini bukan kapas ya, bukan kapas itu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ruangan ini ada sofa yang lumayan gede, bentuknya yang seperti ini, besar banget ya sofanya. Di ujung sana ada tempat untuk menaruh lampu-lampu yang kayak gitu. Kemudian di bagian sini kamar mandi, guys. Nah, kamar mandinya kaca-kacanya juga masih utuh ya. Meskipun tempat ini berantakan, beberapa bagian diantaranya dirusak oleh tangan-tangan jahat. Seperti ini, kok bisa ini wastafel berada di tempat ini dan udah pecah kayak gitu. Di bawah sana itu carport saja, kosong ya, nggak ada apa-apanya. Nah, ini satu kamar lagi yang di dalamnya kosong melompong, guys. Jadi kalian mungkin nggak percaya kalau tempat ini berada di pinggir jalan. Nah, aku syutingkan ya. Nah, itu jalan itu ya. Jalan pavingan gitu loh. Tapi sangat jarang sekali kendaraan yang lewat sini, guys. Meskipun ada saja, tapi sangat jarang. Waduh. Eman banget. Ini kacanya masih bagus sebenarnya ya. Besar. Untuk bercermin di rumah itu lego gitu loh. Terlepas dari berbagai cerita mitos tentang rumah yang terbengkalai ini, aku nggak memperdulikan ya. Yang namanya konten kreator explore itu nggak peduli, guys, dengan berbagai cerita yang ada. Asalkan tempat ataupun lokasi itu bisa dijadikan konten explore, kita terabas. Nggak peduli setan, hantu, jin, dan sebagainya.
Sangat disayangkan kondisinya sekarang udah hancur berkeping-keping seperti ini ya. Benar-benar ini di luar prediksiku juga guys. Padahal keren banget loh rumah ini. Ya, tapi semuanya berlalu. Bangunan-bangunan yang tidak ditempati ataupun terbengkalai entah kenapa itu bisa saja ya rusak gitu loh. Beda dengan rumah-rumah yang setiap hari ditempati. Mungkin aura manusia itu di sini kurang ya. Di sini ada aura jinnya malah banyak banget di sini guys. Eman banget, sayang sekali, dan aku hanya bisa mengelus dada. Bangunan yang sekeren ini terbengkalai dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kita coba tengok lagi ya di lantai 2 ini, karena disinilah ya penampakan itu dilihat oleh orang-orang. Memang cukup merinding berada di sini meskipun ini sore hari ya. Berada di situ katanya. Oke guys, kita keluar dari lokasi ini. Aku terdiam sesaat karena mungkin saja aku menangkap suara-suara yang anomali gitu, tapi aku gak mendapatkan suara-suara aneh ya. Mungkin karena eksplornya sore hari ataupun gak malam hari gitu ya. Udahlah, kita keluar dari lokasi ini. Aduh, kita sudah berada di luar bangunan. Rumahnya sangat minimalis dan megah ya sebenarnya. Tapi sayang terbengkalai guys. Insya Allah, bangunan yang kayak gini pada akhirnya harus seperti ini. Bagian atasnya udah berlumut semua ya, sebagian besar. Teman-teman, kita keluar. Gila, rumahnya orang kaya, modelnya yang seperti ini. Heran saya, bangunan yang sebegah ini terbengkalai. Terima kasih untuk kalian semuanya udah nonton video VRK Explore kali ini. Aku akan explore di tempat-tempat yang lainnya lagi guys. Aduh, aku terabas-terabas dulu ini. Oke, aku akhirnya sudah berada di luar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video VRK Explore berikutnya. Thank you guys.